Selamat siang, Bapak. Baik, saya mulai sambil menunggu suara dari seberang sana, dari Bapak Kapolda Riau. Apakah sudah bisa saya mulai? Oke, tes dulu Pak. Bapak Kapolda bisa mendengarkan suara saya, Bapak? Ya. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali. Baik, sahabat Haluan Riau dimanapun berada, tepat pukul 12 hari ini merupakan hari pertama talkshow kita kerjasama Harian Umum Haluan Riau dengan tim gugus pusat COVID-19. Baik, hari ini kita mengangkat tema jurus jitu toko sehat dan produktif di tengah pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia selama 8 bulan, juga 223 lebih negara di dunia. Sebelum saya mulai membuka diskusi dengan Bapak Kapolda, saya ingin sahabat Haluan Riau dimanapun berada untuk bergabung bersama kami, dan saya akan membacakan sedikit kurikulum Bapak kita, agar teman-teman, sahabat semua, bisa kenal siapa beliau. Bapak Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, jabatan terakhir beliau saya bacakan saja lebih singkat. Jenderal Bintang 2 ini jabatan terakhirnya adalah Deputi Bidang Intelijen Cyber BIN 2018 dan sejak 27 September 2019 menjabat sebagai orang pertama di kepolisian di Riau tentunya. Baik, Bapak Kapolda, untuk tidak memperpanjang waktu karena kita ada waktu sejam mungkin bisa lebih, saya ingin bertanya, di tengah pandemi saat ini, bagaimana aktivitas Bapak sebagai Kapolda bersama jajaran? Barangkali Bapak ada yang terganggu atau justru menimbulkan semangat baru. Karena seperti kata Presiden Joko Widodo bahwa kita harus bersahabat dengan COVID-19. Baik, Bapak Kapolda, saya persilakan. Ya, COVID-19 adalah realita yang harus kita hadapi. Jadi hari ini dan hampir 7 bulan, 8 bulan yang lalu kita terus mengikuti bagaimana perkembangan COVID-19 dari waktu ke waktu. Dan itu semua menjadi tugas kita bersama, termasuk saya, untuk menangani. Kita sih tidak ada hal yang kemudian mengganggu dalam konteks COVID. Dan kita harus kemudian mengikuti protokol kesehatan dan beradaptasi dengan kebiasaan barunya. Iya, itu pasti ya Pak ya. Baik, Bapak, saya melihat wajah Bapak lebih muda dari usianya, dari sini. Berarti alhamdulillah COVID tidak berpengaruh terhadap Bapak pribadi dan kinerja Bapak. Pertanyaan selanjutnya mungkin sebelum ada pertanyaan dari sahabat kita yang sudah banyak bergabung di sini. Apa strategi Bapak di tengah pandemi COVID-2019 ini tetap fit dan sehat, saya lihat dari wajahnya tentunya? Sebagaimana Bapak Ibu sekalian jalani bahwa realita COVID ini harus kita hadapi. Jadi yang pertama adalah memastikan logika kita terus bekerja dengan baik. Kemudian terus mengikuti pemahaman dan pengetahuan tentang COVID-19. Ini hal yang penting menurut saya untuk saya ketahui agar kemudian saya bisa memilih beberapa pilihan-pilihan tindakan yang tepat dalam setiap langkahnya, karena COVID ini kemudian yang pertama pastinya tidak bisa dilihat, namun realitanya COVID ini bisa membuat orang mati karena COVID. Iya, benar sekali, Bapak. Ini yang kemudian kita terus dalami pemahaman kita, sehingga kemudian pilihan-pilihan tindakan kita menjadi lebih baik. Awal-awalnya kita sepertinya harus belajar cepat untuk kita kemudian memilih langkah tindakan yang tepat bagi kita sendiri, bagi saya sendiri. Lama-lama kita kemudian dengan banyak referensi, banyak literatur yang kita baca maupun kita kemudian berdiskusi juga dari banyak kesempatan yang kemudian membuat kita semakin matang dan semakin mengerti tentang bagaimana COVID ini dan kita harus berbuat seperti apa. Yang pertama,
kita pastikan tadi saya katakan logika kita terus bekerja untuk melihat bahwa untuk menghindar COVID itu yang pertama mesti harus pakai masker. Oh iya. Jadi kemanapun kita mesti harus punya masker dan kita harus mencegah supaya kalau kita pun yang terkena COVID itu tidak kemudian menularkan pada orang lain. Iya, benar sekali, Pak. Protokol kesehatan itu sesuatu yang betul. COVID juga sesuatu yang betul. Jadi mana yang akan kemudian membuat kita selamat dari penularan ini? Tentu disiplin kita dan kecerdasan kita lah yang kemudian akan mengantar kita untuk supaya kita kemudian bisa bijak dan kemudian terhindar dari COVID. Ya. Bagaimana Pak himbauan kita selama ini kepada masyarakat agar tetap disiplin menggunakan protokol kesehatan dan mereka tetap bijak. Karena pada hari ini di dunia itu sudah ada 51 juta kasus COVID-19 dan di Indonesia per 9 November 2020 569 kasus terjadi dan Riau sendiri Bapak hingga Senin 15.757 orang. Nah, bagaimana Bapak kita terhadap masyarakat mengimbaunya agar masyarakat kita tetap patuh dengan protokol kesehatan dan mereka disiplin sekali, Bapak? Masyarakat Riau yang saya tahu bahwa kita adalah masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban yang tinggi dari berbagai perspektif. Kalau kita lihat sejarah, kita bisa melihat bahwa kita bukanlah masyarakat yang baru saja terbentuk, tapi sudah berabad-abad yang lalu terbentuk di sini. Dan kemudian yang lebih penting lagi adalah kita adalah masyarakat terpelajar. Iya. Ya, angka pendidikan kita artinya kalau kita melihat keterpelajaran masyarakat kita sungguh sangat baik. Iya. Tentu kita artinya kita sudah aware dengan berbagai macam pengetahuan dan bagaimana mensikapi sesuatu berdasarkan pengetahuan. Jadi saya dari awal selalu ingin mengatakan bahwa saya sulit menjelaskan kalau ada orang mengatakan COVID itu tidak ada. Benar sekali Bapak. Jadi ya, karena itu bertentangan dengan peradaban dan kondisi kebatinan kita. Mungkin itu emosionalnya yang kemudian mengatakan itu. Tapi mari kita bawa bahwa masyarakat harus mengerti bahwa COVID itu ada, nyata, bisa diidentifikasi dan bahkan bisa ditunjukkan berbagai macam foto pembesaran yang di media sosial banyak beredar itu ada realita, itu adalah COVID. Demikian juga bahwa COVID itu mematikan. Iya, kita harus tahu itu bahwa COVID mematikan. Lalu bagaimana COVID itu mematikan? Yang pertama karena kita tertular, karena COVID masuk ke dalam sistem tubuh kita, ke dalam tubuh kita, kemudian kita mengerti bahwa sistem tubuh kita tidak bisa mengeluarkan atau mematikan COVID itu dengan alami. Karena kemudian kita tahu bahwa COVID ini adalah satu jenis virus baru yang kemudian bisa mengelabuhi sistem imunitas kita, yang mengakibatkan kemudian kita semuanya apabila terkena COVID, kemudian mengalami apa sebut dengan badai toksin, di mana sistem kekebalan kita, semua hal terkait dengan kekebalan tubuh kita, menyerang sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu adalah COVID-19 yang mampu mengelabuhi sistem itu. Dan kemudian muncullah paru-paru kita yang basah karena sistem kekebalan kita yang salah merespon, mengakibatkan cairan di dalam paru-paru, yang kemudian mengakibatkan paru gagal mengambil fungsinya untuk kemudian mengambil oksigen dan sebagainya. Itulah yang kemudian secara mendasar harus kita pahami, yang kemudian dampaknya bisa kemana-mana. Saya mempunyai pengalaman ketika ada sahabat yang menelpon saya, dia ada di Jakarta, saya ada di sini, yang mengatakan bahwa saya rasanya tidak bisa melewati
malam ini. Saya hari ini dinyatakan positif dan saya sedang mencari rumah sakit untuk bisa menerima saya untuk dilakukan tindakan. Apa yang kamu rasakan? Saya susah bernapas. Dan seterusnya. Saya mengikuti dan saya setiap hari berhubungan untuk bagaimana saya juga ingin menyembuhkan dia. Saya carikan obat, saya carikan dokter, saya komunikasikan dengan kolega-kolega saya agar sahabat saya ini bisa sembuh. Dalam waktu 2 minggu, positif COVID-nya hilang, sudah negatif. Alhamdulillah. Kerusakan pada sistem jantungnya itu dan organ vitalnya sudah cukup parah. Sehingga proses recovery-nya yang gagal mengakibatkan sahabat saya ini meninggal. Jadi pengalaman ini yang membuat saya terus belajar untuk mengetahui bagaimana dan perkembangan COVID ini seperti apa. Dan saya punya tanggung jawab dalam pekerjaan saya untuk menangani dalam Satgas COVID-19. Saya setiap hari selalu mengatakan dalam Satgas untuk mari kita jaga, jangan sampai ada warga Riau yang meninggal karena COVID. Saya paham bahwa kepolisian tidak mungkin memasuki wilayah-wilayah pekerjaan yang terkait dengan proses penyembuhan karena kami tidak memiliki ilmu untuk itu. Tapi terkait dengan upaya untuk mencegah penularan, kami kerahkan hampir 10.000 anggota saya setiap hari. Setiap hari saya kerahkan untuk bagaimana masyarakat meningkatkan imunitas. Kami kerahkan bagaimana kita menyalurkan bantuan sosial agar masyarakat jangan sampai menurun imunitas karena kekurangan makan dan sebagainya. Langkah-langkah ini rasanya terus ingin saya lakukan dan saya merasa kalau ada yang meninggal itu ada hal yang kurang dari saya untuk saya kerjakan. Itu yang ingin saya sampaikan. Iya, benar sekali Bapak. Cukup menyentuh sekali cerita Bapak tadi tentang pengalaman sahabat. Saya berharap mereka yang masih belum percaya dengan COVID 2019 ini ada, bisa tersentuh dan tahu bahwa itu ada. Tapi begini Bapak, ada sebagian termasuk teman saya yang tidak yakin dengan COVID-19 ini ada Pak. Bagaimana sebenarnya cara kita meyakinkan mereka bahwa COVID itu benar-benar ada untuk meminimalisir keteledoran kita di tengah virus yang menghantam imun kita dan bisa menyebabkan kematian Bapak Kapolda. Mungkin Bapak bisa memberi sedikit lagi wejangan biar kita semua paham bahwa COVID 2019 itu benar-benar ada. Ya, kita memahami dan kita mengerti bahwa kita hidup di dalam negara demokrasi, di mana masyarakatnya tidak dikekang oleh negara, tidak dipaksa oleh negara, namun bagaimana negara ini terus membangun bersama masyarakatnya agar kemudian maju bersama-sama. Harapannya adalah negara bersama rakyat itulah yang memajukan bangsa ini. Dan kita paham dalam proses-prosesnya tidak semuanya linier. Ada hal-hal yang kadang itu logikanya tidak semuanya sama, artinya ada yang tegak, ada yang terbalik dan sebagainya. Itu semua adalah dinamika yang harus kita lihat. Namun kita harus kemudian fokus untuk melihat mengapa masih ada saudara kita yang kemudian menyatakan COVID itu tidak ada. Itu tentu karena beberapa hal. Yang pertama pastinya dia belum pernah masuk ICU karena positif. Benar, yang pertama. Yang kedua, karena informasinya yang diperoleh oleh yang bersangkutan belumlah cukup. Kadang-kadang mungkin dia bahkan memperoleh informasi yang setengah tidak benar, informasi yang salah. Dan inilah yang kemudian membawa perilaku-perilaku yang kemudian tadi menyatakan COVID itu tidak ada dan sebagainya. Kita perlu mengedukasi mereka. Dan tentu dengan sikap gotong royong kita untuk saling memberikan, saling mengisi, saling
memberikan hal-hal yang kurang dari lingkungan yang ada di sekitar kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tentu ini penting. Tentu tidak harus memaksakan. Kita tahu bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang boleh memilih apa saja. Iya, benar. Ya, kecuali memilih melanggar hukum, tentu itu nanti akan berhubungan dengan penegakan hukum. Saya yakin mereka semuanya adalah masyarakat yang pada hakikatnya masyarakat yang akan kemudian mengerti apabila informasi yang benar itu diperolehnya. Iya, benar sekali Bapak Kapolda. Penjelasan Bapak cukup singkat. Saya sapa dulu di sudut sana ada Alek, Ferry, Nandra, Liza, sahabat Haluan Riau. Tapi kita masih akan terus menggali dari Bapak Kapolda sendiri. Apa yang Bapak kata-kata tadi, berarti kita perlu juga menggiatkan stakeholder dari tingkat bawah, mulai RT, RW, Lurah, Camat juga bersama-sama untuk memberikan edukasi ya Bapak ya, tentang COVID 2019 ini, sehingga masyarakat lebih aware dan mereka mengikuti protokol kesehatan. Bapak, saya lihat aktivitas Bapak juga pernah mendapatkan award di 2020 baru-baru ini ya Pak ya. Kegiatan Bapak, saya lihat kehadiran Bapak Kapolda. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit mungkin tentang award tersebut. Saya tak sebutkan, pasti Bapak sudah tahu yang saya maksudkan. Ya, ya Indonesia Award yang saya peroleh tahun ini itu sebenarnya saya malu kalau saya harus katakan itu milik saya. Itu adalah milik warga Riau seluruhnya, sepenuhnya, karena saya membangun dashboard lancang kuning dan kemudian mengaplikasikan dalam upaya kita mencegah dan menangani karhutla itu adalah kebersamaan kita bersama. 6 university yang ada di Pekanbaru ini saya ajak untuk kemudian membuat MOU untuk menyusun kajian ilmiahnya agar kemudian kita bisa menemukan formulasinya. Alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan itu. Kemudian kita juga melakukan banyak FGD dengan masyarakat. Kami turun ke lapangan juga ketemu dengan masyarakat, yang itu semuanya kemudian kita formulasikan menjadi apa disebut dengan dashboard lancang kuning. Nah, dashboard ini kita dari awal saya ingin menguji cobakan apakah dashboard ini mampu menyelesaikan masalah karhutla di Riau dengan berbagai macam kondisi. Alhamdulillah dengan langkah-langkah apa yang ada di dalam dashboard yang bisa dimanfaatkan untuk upaya pemadaman api itu berjalan dengan baik, berjalan dengan efisien, sehingga kemudian setiap muncul titik api yang terpantau, 4 satelit kami yang kami gunakan itu bisa langsung kita padamkan. Saya kemudian membangun satu sistem untuk memastikan bahwa setiap titik api yang muncul itu ada satu mekanisme yang mampu untuk memadamkan. Dan mekanisme itu berisi dari berbagai macam masyarakat. Ada masyarakat peduli api, ada masyarakat adat, ada masyarakat yang ada di wilayah di daerah yang sepenuhnya membantu kita untuk proses pemadaman. Jadi award ini Indonesia Award 2020 yang pialanya ada pada kami ini boleh dilihat Pak pialanya. Ini adalah award untuk masyarakat Riau. Iya, biar masyarakat Riau tahu. Baik. Iya. A+ deh buat Bapak dari jauh. Ya. Ini untuk masyarakat Riau. Masyarakat Riau kalau mau lihat, mau foto pegang ini kami persilahkan. Boleh ya Pak ya. Oh, saya harus datang sepertinya Pak. Bapak, saya mau mencoba ke sahabat Haluan Riau, boleh Bapak? Mana tahu mereka masyarakat kita mau bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya tentang COVID mereka semakin bertambah ilmunya. Saya sapa di ujung sana Bapak Ferry Tanjung. Bapak Ferry Tanjung, apa kabar? Bisa dengar suara saya, Bapak? Bapak, oke, Bapak Ferry Tanjung, baik. Bapak Ferry Tanjung? Siap. Oke, Bapak tadi pasti sudah menyimak dan menjadikan kita paham sekali bahwa COVID 2019 ini benar-benar ada dan
Barangkali Bapak Ferry ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Kapolda kita dari wejangan yang sangat bermanfaat bagi kita semua itu tadi. Silakan Pak Ferry. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolda. Ya. Yang saya hormati Ibu Mel, ya, yang saya hormati. Selamat siang, Pak. Mudah-mudahan Pak juga sehat selalu. Suara dia. Ke pertanyaan. Bisa dikuatkan sedikit suara Bang Ferry? Oke, nih. Oke. Sekarang gimana? Bagus ya? Bapak Kapolda mudah-mudahan bisa dengar ya, Bapak. Suaranya kecil. Ya? Kecil kan? Bisa sedikit lagi. Oke, kalau sekarang gimana? Oke, saya dengar Bapak Kapolda gimana, Bapak? Sudah bisa. Ya, Oke, baik. Lanjut, Pak Ferry. Oke, baik, Pak Kapolda. Saya mau tanya ini sebagai warga Provinsi Riau, untuk program pemerintah untuk tes PCR atau tes swab, itu warga dibebankan biaya, Pak, untuk tes tersebut. Nah, sedangkan saya dengar di provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, itu biayanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, mungkin Bapak mengetahui juga. Ini apa perbedaannya kok di Riau ada biaya seperti itu? Itu saja yang saya tanyakan dulu, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Dengar loh pertanyaannya. Baik, Bapak Ferry, Bapak Kapolda bisa mendengar tadi pertanyaannya? Saya agak samar-samar, bisa Bapak? Atau saya minta ulang? Ya, cukup. Saya bisa. Oke, baik. Silakan. Terima kasih Bapak Ferry. Terus pantau kita ya. Oke, silakan Bapak Kapolda. Ya. Tentu saya jawab dengan pengetahuan dan apa yang saya ketahui. Karena ini terkait dengan mekanisme yang ada di ya fasilitas kesehatan tentunya ya, di rumah sakit ataupun di laboratorium. Saya ingin sampaikan bahwa PCR yang kemudian di tempat kita dikenakan biaya, itu tentu saya melihat begini. Setahu saya bahwa ada PCR yang disiapkan untuk masyarakat secara gratis. Namun juga ada PCR yang disiapkan atau disediakan oleh masyarakat yang harus berbayar. Ini tentu dua sisi yang prosesnya dan mekanismenya berbeda. Iya, setahu saya PCR yang tadi yang tidak berbayar, tidak dipungut biaya dalam prosesnya, itu PCR terkait dengan tracing yang dilakukan oleh petugas tracing dari puskesmas yang berjalan. Iya. Sedangkan PCR yang berbayar adalah PCR yang disediakan di rumah sakit, di mana apabila kemudian kita mau berpergian atau akan menghadiri rapat atau mau bertemu dengan orang-orang penting, itu dia harus melakukan tes PCR, disyaratkan untuk melakukan tes PCR, kemudian mereka mendatangi tempat-tempat rumah sakit yang kemudian mereka harus berbayar untuk itu. Ini yang kita lakukan. Saya tidak tahu bagaimana pemerintah daerah lain bisa kemudian membebaskan ini. Tapi saya harapkan ke depan sih harapan kita bersama PCR ini bisa lebih banyak yang gratis gitu-gitu. Iya, benar sekali. Tentu harapan kita, benar. Tentu ini sangat akan membantu masyarakat. Dan saya tahu bahwa refocusing dari anggaran pemerintah daerah cukup besar untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk itu. Saya rasa itu dari kami, Pak. Terima kasih. Iya, benar sekali. Bapak Ferry gimana? Cukup? Baik, saya rasa Bapak Kapolda sudah cukup jelas menjelaskannya, dan barangkali mungkin sebelum vaksin COVID 2019 dikatakan Bapak Presiden mungkin awal 2021 bisa mulai kalau kita berharap sih gratis ya Bapak Kapolda ya. Mungkin kita imbau juga para perusahaan barangkali juga lebih meningkatkan partisipasi mungkin untuk PCR yang gratis kata Bapak itu tadi. Dan cara mendapatkan PCR gratis itu sebenarnya gimana Bapak Kapolda? Ya, ikuti mekanisme yang ada di puskesmas ketika mereka melakukan apa disebutkan tracing. Iya, pencarian orang-orang yang dianggap tertular atau berkontak dengan orang-orang yang tertular itu
diselenggarakan oleh puskesmas dan itu bisa gratis. Video ya, Dek, video satu. Dan sebagai info, Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau juga mungkin dalam 1 minggu 2 minggu lagi akan memiliki peralatan PCR yang bisa dimanfaatkan. Tentu kami akan menyediakan nantinya mekanisme yang gratis yang seperti apa. Oh, itu baik. yang bisa saya sampaikan. Kabar gembira ya Pak. 2 minggu lagi ya Pak, pasti ditunggu. Bapak Ferry, terima kasih tetap bergabungnya. Saya sapa selanjutnya Pak Kapolda, Bapak Fahmi di sudut sana. Bapak Fahmi, ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Kapolda? Oke, baik. Terry, siapa itu di sana? Kalau tidak, saya kembali kepada Bapak Kapolda. Bapak Kapolda, saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak, strategi Bapak tetap menjaga stamina sehat di tengah pandemi 2019? Mungkin suplemennya lebih tinggi, mungkin dari awal Bapak bangun sampai beraktivitas, sampai ketemu dengan para personel kepolisian, Bapak bisa ceritakan kepada kita semua? Yang pertama, jangan panik. Iya. Jangan panik menghadapi COVID ini. Iya. Yang kedua, bahwa kita paham bahwa COVID ini virus yang cukup cerdas. Jadi mari kita harus beradu kecerdasan dengan mereka. Nah, tentu caranya kita pahami cara mereka menularkan, kemudian cara mereka bekerja merusak sistem tubuh kita, dan bagaimana kemudian kita juga harus pahami bagaimana obat apa yang kemudian bisa digunakan untuk menangani itu. Tidak terbatas ini di bangku kuliah, saya rasa kita bisa membuka ini di open source ya. Iya, Pak. Referensi-referensi yang terbuka yang bisa kita pelajari. Dan yang saya katakan tadi yang pertama, bahwa kita jangan panik, itu adalah hal yang saya peroleh dari pengalaman. Pengalaman tadi saya mendampingi sahabat saya sampai dengan meninggal itu yang pertama karena unsur panik ini. Dan yang kedua, kita dengan mengetahui itu, maka kemudian bahagia, gembira adalah hal yang harus kita ciptakan di dalam hati kita, dalam lingkungan kita. Yang kemudian yang utama juga bahwa kita mengetahui bahwa sirkulasi udara yang jelek, terus tempat-tempat yang kurang baik, itu harus kita hindari. Bahkan kalau kita mau pergi ke toko, tokonya penuh sesak, lebih baik saya tidak datang. Iya, benar. Saya tunggu di luar sampai dengan situasi baik. Atau saya memasuki suatu tempat yang pengap, yang sirkulasi udaranya kurang bagus, sementara tempat itu banyak dipakai orang, saya lebih baik mencari tempat yang lain. Demikian juga kalau saya berhubungan dengan teman-teman yang kondisinya kurang sehat, saya menanyakan secara langsung, apakah teman-teman memiliki tanda-tanda COVID atau tidak. Kalau ada tanda-tanda COVID, maka saya lebih menyarankan untuk berobat sehingga kita tidak harus bertemu lama-lama. Ini cara kita untuk terus menghadapi COVID dari hari ke hari. Tapi yang utama, mari kita bangun dari lingkungan yang paling kecil, keluarga, lingkungan di kantor, untuk supaya kita semua dalam kondisi yang selalu fit. Kemudian vitamin apa yang kita perlukan. Berbagi tips saja, saya selalu mengkonsumsi vitamin C untuk minimal 500 mg vitamin C-nya. Kemudian kita mengkonsumsi vitamin D, vitamin B, dan zinc. Ini adalah formulasi vitamin yang saya selalu minum setiap harinya. Dan kalau kemudian badan kurang fresh, saya menambah dengan madu. Ini cara saya untuk bagaimana kekebalan, kemudian stamina saya bisa saya jaga. Demikian juga dengan olahraga. Olahraga minimal sehari 30 menit. Kalau hari ini 30 menit nggak sempat, maka kita harus berhutang, besok harus 60 menit, dan seterusnya. Jadi mari kita jaga kesehatan kita dengan baik, dan kemudian menjaga kebersihan tentu harus kita terus lakukan. Namun juga tidak harus dengan parno
rasa ketakutan yang berlebihan dan kemudian menjadikan kita sendiri atau orang lain tidak nyaman. Mari kita dalam suasana seperti ini tetap bisa membuat orang lain nyaman dengan kita dan kita bisa kemudian mengelola hubungan sosial yang baik. Iya. Demikian, Mas. Saya suka dengan kalimat Bapak tadi, bahagia itu dari hati dan kita yang menciptakannya. Di ujung sana tadi saya melihat ada Pak Ikhwan Muhammad. Oh, baik. Ada yang mau bertanya, Pak Ikhwan mana tadi? Pak Ikhwan. Ya, Pak Ikhwan Muhammad, saya sapa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan Bapak Kapolda Riau. Tadi Bapak sudah menyimak banyak sekali yang diberikan oleh Bapak Kapolda. Ada pertanyaan yang ingin Pak Ikhwan tanyakan? Bapak langsung saja, di sana ada Bapak Kapolda, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak Kapolda Riau. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Dan lindungan dari Allah. Dan mudah-mudahan kita juga selalu optimis dan kuat menghadapi COVID yang cukup lama ini. Iya, benar. Salam tangguh ya Pak Iwan ya. Hitungan 1 tahun ini namanya PML ya. Iya. Pak Kapolda yang kami muliakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan terkait penanganan COVID di lingkungan RT RW di lingkungan kita, Pak Kapolda. Sejauh ini kita melihat memang hampir mayoritas masyarakat kita memang kekhawatiran itu memang ada. Iya, pasti. Namun bagaimana tindakan dari pihak kepolisian untuk membantu menerapkan pengamanan ataupun sosialisasi terhadap penanganan COVID ini? Memang beberapa kali PSBM yang dilakukan Pemko Pekanbaru sudah kita jalani, namun kami rasakan di tengah masyarakat kurang maksimalisasi penanganan dari pihak aparat. Artinya kita tidak merasakan secara maksimal, baik itu masyarakat yang keluar masuk, terutama kami di wilayah Tampan ini Pak, pintu gerbangnya Kota Pekanbaru dari berbagai penjuru, terutama di bagian barat dari arah Sumatera Barat, itu masih banyak kendaraan ataupun masyarakat yang keluar masuk yang tidak terpantau, terutama oleh aparat yang tergabung dalam tim penegakan COVID-19 ini. Sehingga masyarakat dengan demikian merasa apatis. Akhirnya kita ya terserah sajalah bagaimana, hanya kita berserah diri kepada Allah. Namun memang kita juga sudah berterima kasih kepada aparat yang bekerja, itu kita yakin bekerja secara maksimal. Namun ini baik terhadap personil yang ada ataupun anggaran yang mengucur kepada masyarakat, saya menilai ini kurang maksimal. Sehingga kita menghadapi COVID ini separuh-paruh hati Pak Kapolda. Artinya separuh hati di sini, memang namanya penyakit itu pasti ada. Namun kita ya beberapa waktu yang lalu, almarhum teman kita, Bapak Moralis juga berdomisili di wilayah Kecamatan Tampan. Nah ini yang kita sama-sama perhatikan Pak Kapolda, sehingga kita dari stakeholder yang ada ataupun aparat yang tergabung dalam tim penanganan COVID ini bisa bersama-sama dengan perangkat yang level paling bawah RT RW selalu bersinergi untuk membantu penanganan COVID ini sehingga betul-betul terhindar kita ataupun betul-betul kita meyakinkan kepada masyarakat penyakit ini bisa hilang dan kita merasa nyaman terhadap penanganan ini. Sudah lama kita merasakan ini Pak. Bahkan anak-anak kita juga yang sudah libur panjang terhadap sekolahnya, dua kampus besar juga ada di sini.
Dan ini juga berefek kepada perekonomian. Terutama kita di sini yang berada di wilayah Kecamatan Tampan ini, 2 kampus besar yang selama ini penyumbang suplai ekonomi masyarakat yang cukup besar. Dengan wabah yang terjadi akhir-akhir ini, pendapatan masyarakat betul-betul anjlok dan bahkan minus terhadap pendapatan mereka. Jadi harapan kami, Pak, dari pihak kepolisian ataupun instansi yang lainnya, mari kita sama-sama bersinergi. Kalaupun ada anggaran-anggaran untuk penanganan ini, mari kita sama-sama untuk berbagi, sehingga masyarakat kita betul-betul bisa terbantu dan bisa yakin bahwasanya penanganan COVID ini betul-betul kita lakukan secara maksimal. Demikian saja Pak Kapolda. Dan Baik. Bu Imel, semoga kita tetap salam tangguh Pak Iwan. Ya. Salam tangguh dan salam semangat. Ya. Mudah-mudahan kita berhasil untuk menjalani dan menghadapi COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Jangan pertanyaan panjang, apakah saya perlu ringkaskan Pak Kapolda atau langsung dijawab? Pak RT seperti yang nanya ini Pak. Silakan Pak Kapolda. Ya, terima kasih Pak Ikhwan Muhammad. Iya. Tampan itu tidak pernah lepas dari PSBB maupun PSBM kemarin ya. Waktu PSBB saya berapa kali untuk memastikan mekanisme kerja Satgas COVID maupun semua stakeholder yang menangani COVID di Tampan bekerja dengan baik. Di hari pertama, kedua masih belum terlalu jelas, maka kemudian saya minta untuk dilakukan kegiatan jam malam. Itu adalah upaya kita untuk menangani apa yang disebut dengan mencegah penularan. Kita tahu bahwa penanganan COVID itu hanya dibagi 2 saja, Pak. Yaitu mencegah penularan dan yang kedua, menyembuhkannya sudah terpapar COVID-19. Nah, mencegah penularan itu mungkin bisa dilakukan oleh saya dan jajaran dengan Satpol PP, dengan Dishub maupun petugas-petugas non-medik. Tapi kalau untuk menangani yang sudah sakit, sudah terpapar, itu kami tidak bisa, Pak. Tentu harus petugas medik yang menanganinya. Iya, benar. Ini yang kemudian saya selalu ingin menekankan supaya kita berbagi tugas supaya hasilnya bisa dirasakan. Kalau kita kemudian semuanya menangani masalah penularan, nanti kelupaan bahwa sudah ada yang sakit dan kemudian sampai bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Ini tentu satu hal yang harus kita pahami dari awal. Saya melihat Tampan ini cukup dinamis masyarakatnya dan posisi geografisnya juga demikian, sehingga tidak bisa Tampan ini kami pagari dan kemudian kami tutup seperti hanya kami masukkan ayam di dalam kandang ayam, tidak bisa. Tentu kami harus menjaga agar masyarakat Tampan bisa terus beraktivitas sebatas, dengan aktivitas terbatas maksud saya, agar kemudian bisa mencegah penularan. Waktu PSBM yang pertama kemarin, yang PSBM itu kan pembatasan berskala mikro ya, untuk wilayah Tampan saja. Saya mengecek di sana bahwa berapa masyarakat Tampan yang positif. Waktu itu saya cek ada 93. Baik, kalau 93, saya ingin catat, ada di rumah sakit mana mereka, atau isolasi mandiri di rumah mana? Pertanyaan ini belum bisa terjawab waktu itu. Saya minta waktu itu Pak Kapolsek, tolong hubungi Pak Camat, segera rapatkan di tingkat Muspika, untuk membagi tugas bersama-sama mendatangi itu masyarakat kita yang sudah dinyatakan positif dari hasil swab-nya. Sehingga kemudian kita bisa menentukan nanti langkahnya seperti apa. Baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah yang isolasi mandiri. Ini tujuannya adalah agar kita ofensif
menjaga orang-orang yang sudah jelas-jelas sakit. Tidak kemudian kita ribut atau kita malah banyak jaga jalan, kemudian menghimbau masyarakat, sosialisasi di masyarakat yang sehat. Tentu ini kami ingin lebih spesifik dalam hal itu. Ya, kami sih melihat bahwa hal ini perlu penguatan kita semuanya. Mulai dari kalau tadi di Tampan, ya mulai dari kecamatan, kelurahan, dan seterusnya. Kami menemukan bahwa petugas kesehatan di puskesmas jumlahnya terbatas. Iya. Kalau nggak salah 6, kalau nggak saya ingat saya itu 6 di Tampan itu yang bisa digunakan untuk melakukan kunjungan kepada saudara-saudara kita yang positif terpapar COVID-19. 6 ini tentu sangat berat kalau harus mengunjungi 93 tempat. Dan saya minta harus dipantau hari ini apa yang keluhannya, apa intervensinya, sehingga kemudian kita akan bisa mengetahui perkembangannya sekaligus memantau dan kemudian mengarahkan langkah-langkah upaya, kalaupun harus upaya yang maksimum itu bisa kita lakukan. Sepertinya dengan 6 petugas kesehatan itu tidak memungkinkan, dan kemudian tentu saya minta Babin Kamtimas saya yang ada setiap desa di Tampan itu untuk kemudian membantu. Iya. Hal yang lain yang saya lihat bahwa apatisme masyarakat itu bukan dalam perspektif yang dia tidak mau menjaga kesehatan. Itu karena beberapa hal. Ya, saya paham di Pasar Sukarame ini di depan Polda ini, Iya. setiap hari ada petugas saya yang mengingatkan mereka agar menggunakan masker. Tapi ada hal yang kita bisa pahami, mereka kesulitan kalau menggunakan masker karena terkait dengan kesibukannya dia dan lain sebagainya, sehingga masker sering turun dan kemudian kalau ngomong tidak jelas. Tutup buka ya Pak ya. Ya, sehingga ya dinamika ini perubahan perilaku baru ini terus kita ajak. Maka pesan saya kepada petugas di lapangan yang melaksanakan sosialisasi, harus yang pertama jangan menjadi pemarah. Yang kemudian jangan cepat mengambil menjustifikasi orang. Iya. Ajaklah mereka sebagaimana anak kita yang belum mau sadar akan sesuatu yang baik. Ini yang terus kita lakukan. Kemudian kita paham bahwa pemerintah daerah, provinsi, kemudian juga kabupaten kota juga sudah menyiapkan dana untuk penanganan ini. Dan ini saya rasa perlu kita kawal bersama agar kemudian kita bisa nanti merasakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya yakin kita semua sedang berbenah, namun kondisinya tentu tidak seperti yang kita harapkan selalu ideal. Seperti halnya mamanya Satpol PP itu ada di kecamatan tidak banyak. Kadang-kadang pagi kita ajak untuk sosialisasi, siang nanti ikut operasi justisi, malam kita ajak lagi, itu besok pagi sudah agak meriang-meriang itu. Nah ini kan harus kita terus jaga, staminanya juga cukup istirahat dan sebagainya. Tapi saya yakin kita semua sedang berusaha untuk keluar dari pandemi ini. Hanya yang perlu kita kuatkan adalah semangat dan jiwa juang kita semuanya. Banyak yang kemudian merasakan kejenuhan, kebosanan, dan kemudian ingin segera keluar dari tugas-tugas yang rutin. Ya. Nah inilah yang perlu kita motivasi, kemudian kita ajak mereka dan kita bukakan satu pemahaman perspektif-perspektif baru yang untuk menguatkan para petugasnya. Dan saya yakin petugas-petugas ini
juga semuanya adalah pahlawan. Iya. Semuanya pahlawan. Tidak hanya yang di rumah sakit, yang di mana saja. Bapak Ibu yang mensosialisasi melalui Zoom meeting ini juga pahlawan untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan baik. Dan saya yakin kita semuanya paham bahwa menggunakan anggaran COVID-19 ini secara tidak sah atau melawan hukum, Iya. itu hukumannya sangat berat. Hukuman bagi koruptor melakukan korupsi pada saat adanya wabah atau saat adanya bencana, hukumannya bisa sampai dengan hukuman mati. Dan Iya. pengalaman saya pernah mengantar pelaku korupsi yang kemudian dihukum mati, yang gemetar itu tidak hanya yang mau dihukum, seluruh keluarganya gemetar. Dan kita tidak ingin ini terjadi di Pekanbaru, di Riau. Dan saya yakin kita semua sudah sadar bahwa perilaku korup itu adalah sesuatu musuh kita bersama. Iya, saya setuju sekali, kita setuju. Dan Bapak Ikhwan Muhammad, semoga penjelasan yang cukup panjang dari Bapak Kapolda bisa Bapak pahami ya Pak. Baik, sebagai jurnalis saya juga melihat yang memegang beberapa halaman daerah Bapak Kapolda. Saya mengacungkan jempol untuk para personil Bapak di daerah, bagaimana mereka begitu gigih. Dan saya boleh cerita masalah pribadi saya sendiri. Ketika saya makan nasi goreng di Sudirman, tiba-tiba datang polisi, Pak. Saya langsung tancap gas untuk pergi bahwa saya sudah melanggar, bahwa saya tidak boleh di jam malam tersebut berkeluyuran. Biasalah jurnalis ya, Pak. Bapak Kapolda, ini ada, kita juga punya Facebook Bapak, media sosial yang cukup banyak, hampir 5.000 follower kita. Dan dari situ saya ingin membacakan satu pertanyaan, mungkin terkait dari yang Bapak sampaikan tadi. Pertanyaannya begini Bapak, apakah dashboard lancang kuning bisa efektif dalam pencegahan COVID-19? Segitu saja pertanyaannya Bapak. Langsung saya jawab. Iya Pak. Insya Allah, tapi kami belum mendapat keberuntungan. Yang pertama begini, karena kita paham bahwa penanganan COVID itu kita fokuskan pada Satgas yang menangani. Maka beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan proposal saya untuk bagaimana mengembangkan dashboard lancang kuning ini untuk menangani COVID. Iya. Saya tunjukkan dalam dashboard ini bahwa saya bisa memantau orang-orang yang masuk wilayah Riau ini, kegiatannya seperti apa. Ada seorang ibu-ibu yang dalam waktu tidak lebih dari 5 hari, itu melakukan perpindahan tempat, itu 147 tempat. Itu mulai dari Pekanbaru, Dumai, kemudian ke Inhil, bahkan sampai ke Medan, dan kemudian balik ke Jakarta, balik lagi ke Riau. Kurang dari 5 hari. Artinya ibu ini dalam kegiatannya sungguh punya potensi untuk tertular. Iya. Tentu perlu kita perhatikan. Saya sampaikan tidak semua ibu-ibu seperti ini harus kita dalam tanda kutip diberi perhatian khusus, tidak perlu. Iya. Cukup saya kirim pesan saja bahwa ibu harus hati-hati, terus menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, keberadaan ibu di daerah-daerah yang saat itu merah itu cukup riskan agar ibu terus mengkonsumsi vitamin dan sebagainya. Itu rasanya diperlukan oleh semuanya. Dan saya yakin dengan dashboard lancang kuning yang kemudian bisa kita modifikasi untuk penanganan ini, kita bisa melihat. Saya saat ini menggunakan dashboard lancang kuning untuk keperluan kami. Setiap hari saya bisa memantau 5.000 kegiatan anggota saya, 5.000 sampai 6.000 kegiatan anggota saya yang sedang melaksanakan operasi justisi. Ada di mana, kegiatannya apa, siapa berbuat apa, dan kemudian laporannya bisa kita lihat. Kami juga bisa melihat dengan dashboard lancang kuning ini untuk melihat distribusi bantuan sosial. Bantuan kemanusiaan yang kami kelola itu diterima siapa, di mana,
siapa yang menerima kami bisa melihat alamatnya di mana. Demikian juga kegiatan-kegiatannya. Kami juga melihat teman-teman yang dalam tanda kutip positif karena COVID itu ada di rumah sakit mana saja dan kemudian penanganannya seperti apa. Kami juga mengintip itu rumah sakit punya obat apa saja untuk menangani saudara-saudara kita yang sedang sakit. Dan saya rasa kita perlu terbuka karena saya yakin mungkin belum ideal ini kondisinya. Tapi kalau catatan kami melihat ada rumah sakit yang tidak menyediakan obat-obatan, hanya menyediakan vitamin, rasanya harus kita intervensi itu untuk supaya segera menyediakan obat-obatan. Saya rasa informasi ini bisa kita kelola untuk upaya kita menangani COVID-19. Beri kesempatan kami apabila haluan bisa mengarahkan Insya Allah, iya Pak. Iya. Bagaimana supaya kita semua sungguh-sungguh untuk bisa menangani COVID sini dengan semangat untuk jangan ada lagi yang meninggal karena COVID. Iya, setuju saya Bapak. Kita pasti setuju dan haluan Riau saya yakin sekali dengan jajaran dengan pimpinan Pak Doni dan Pak Jeffrey juga teman-teman sangat mendukung sekali, apalagi owner kita Bapak Basir Rizal Koto. Bapak tadi saja cukup tertarik dengan dashboard lancang kuningnya. Apakah itu orang umum atau kita jurnalis bisa melihatnya mungkin untuk seperti apa biar bisa kita punya gambaran suatu hari mungkin kita bisa berkunjung ke sana barangkali Pak Kapolda? Ya, Ibu nggak perlu harus ke Polda karena kami membuka link ini ada juga di posko relawan yang ada di MTQ yang setiap hari ada petugasnya di sana untuk melihat apa itu dan bagaimana dashboard lancang kuning bekerja. Dan rasanya ini menjadi sesuatu yang baru bagi kami karena dashboard lancang kuning menjadi satu cara kita mencatat secara objektif. Apa disebut dengan kita dulu kan selalu punya anekdot dosa tak terampun, jasa yang tak terhitung gitu ya. Tapi dengan dashboard lancang kuning kami mencatat semua jasa kita semuanya dan rasanya jasa itulah yang kemudian harus kita catat secara objektif. Mungkin belum terlalu baik daripada yang dimiliki oleh malaikat Mikail ya. Tapi malaikat setidaknya ya, tapi setidaknya itu cara kita di dunia ini untuk melihat orang-orang baik itu bekerjanya seperti apa dari apa yang dia kerjakan. Dan ini yang terus kita akan gunakan di mana kepolisian akan mencatat pekerjaan-pekerjaan petugasnya dengan benar dan teliti yang kemudian tentunya akan memberikan reward bagi petugas-petugas kami yang bekerja dengan benar. Dan rasanya seluruh anggota Polda Riau saat ini kalau tidak memiliki atau tidak mengunduh aplikasi dashboard lancang kuning, rugi ya Pak? Ya rugi lahir batin. Ini menjadi tertarik kita ya Pak ya untuk bisa melihatnya. Bapak, sebelum saya tutup mungkin sebelum nanti Bapak pimpinan redaksi saya akan memberikan plakat langsung di Mapolda Riau. Saya ada pertanyaan nih Bapak. Saya melihat jajaran Bapak cukup tangguh dengan tim operasi Jusditisi ya Pak ya di lapangannya. Maaf saya agak grogi sekali ini. Bagaimana Bapak menanamkan kepada para personil kita di lapangan agar mereka tetap tangguh, mereka tetap sehat karena sebagai garda depan mereka juga harus yang pertama sehat tentunya Bapak Kapolda. Gimana himbauan Bapak untuk para personil Bapak di lapangan ini? Yang pertama tentu mereka adalah tool kita yang paling utama. Iya. Artinya Pak, itu adalah sumber daya utama yang kita miliki yang harus kita jaga. Iya. Karena manusia pada prinsipnya adalah hal yang utama dimanapun diletakkan. Dalam penanganan operasi justisi, kita tahu bahwa operasi justisi ini bukan sekedar ingin menghukum orang, bukan. Iya. Tapi merubah perilaku. Kita menuju ke kebiasaan baru. New normal ya Pak ya? Ya,
untuk menuju new normal, menuju kebiasaan baru. Saya terkejut sebenarnya waktu libur panjang kemarin saya pergi ke Tanjung Meranti ya, di tempat, Teluk Meranti. Teluk Meranti itu tempatnya Bono. Pelalawan ya Pak ya, di sana, Kabupaten Pelalawan ya. Ya, saya pergi ke sana melihat Bono. Iya, Ombak Bono, Di indah. kampung Teluk Meranti itu, dari saya datang malam, pagi, subuh, kemudian siang, semuanya tertib memakai masker. Saya sih, saya ternyuh, ini tuh kampung yang jauhnya minta ampun. Iya, benar. Saya sudah pergi ke sana itu, Pak. Iya. Terkucil ya. Iya, benar, Pak. Tapi kemudian kesadarannya sangat tinggi menggunakan masker. Yang berangkat sholat subuh semuanya pakai masker, pergi ke pasar pakai masker, mau naik sampan pakai masker. Jadi saya rasa ini adalah buah yang kita petik dari kegiatan operasi justisia yang berhasil. Setiap hari, saya katakan tadi, hampir 6.000 kegiatan. Itu semuanya di tempat yang berbeda dengan anggota yang berbeda, yang terus kita datakan. Dan bahkan sekarang Pak Menteri Pak Luhut, Pak Menko Maritim, itu sudah memonitor dengan satu dashboard yang kami sudah konekkan antara dashboardnya punya Pak Menteri Maritim, Pak Luhut, dengan dashboard Lancang Kuning. Itu sudah kita padukan. Itu memantau seluruh Indonesia. Bagaimana kegiatan apa yang kita lakukan terhadap masyarakat dengan apa sebut monitoring perubahan perilaku masyarakat terkait dengan COVID-19. Itu di seluruh Indonesia bisa terpantau, titik-titiknya, lokasinya bisa terpantau, dan kemudian kita semua bisa mengoreksi. Berapa hal kami bisa mengoreksi anggota yang salah di dalam pelaksanaan tugas, semuanya. Tentu kami bisa mengkomunikasikan, nanti kami bisa menghubungi petugasnya untuk tidak kemudian seperti saya mengharap sanksi yang diberikan itu sifatnya sanksi yang sifatnya sanksi sosial, bukan sanksi yang sifatnya menghukum dan merendahkan martabat manusia. Ya, itu yang tentu kami terus sampaikan, bahwa tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh suruh push up, tidak boleh jalan mundur dan segala macam. Yang menyiksa nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Silakan suruh ambil ngambil sampah di sekitarnya, boleh lah itu. Yang mengedukasi yang lebih baik ya Pak. Ya, jadi saya rasa kita semua sekarang di era yang kemudian bisa mengukur sejauh mana hal-hal yang baik bisa kita terus tingkatkan, terus kita pantau, dan hal yang buruk kita eliminir melalui satu pendekatan dengan teknologi informasi. Iya. Baik, Bapak Kapolda, sebelum di Mapolda Riau sudah ada Bapak Doni Rahim, pimpinan redaksi saya dan pimpinan perusahaan beserta jajaran akan memberikan plakat buat Bapak. Saya persilakan Bapak untuk memberikan close statement, kata penutup imbauan kepada masyarakat kita agar bisa bersahabat dengan COVID 2019 ini. Silakan Bapak. Ya. COVID-19 yang sedang kita hadapi ini, mari kita mengambil satu banyak pelajaran dari COVID ini, dan kita juga segera bisa merumuskan tantangan baru yang harus kita hadapi karena COVID-19 ini. Di bidang bisnis saya tahu sudah terjadi banyak sekali perubahan yang harus kita segera tahu. Di bidang sekolahan, pendidikan juga demikian. Dan hampir semua aspek kehidupan kita itu sekarang sedang berubah karena COVID-19. Iya, benar. Dan maka dari itu kita tidak bisa membiarkan kita hidup dengan kebiasaan lama kita. Maka kita harus dengan kebiasaan baru, dan kita harus terus produktif, terus berguna, dan terus berbuat baik
Iya. untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Yes. Aplaus kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Kapolda Riau kita, Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Saya pribadi sendiri sudah sangat banyak mengambil manfaat dari katakanlah talkshow atau diskusi kita pada hari ini, Bapak Kapolda. Saya sapa di sana Bapak Doni Rahim, apakah sudah di Mapolda Riau sebentar ya Bapak Kapolda, untuk memberikan plakat sebagai ucapan terima kasih Haluan Riau kepada Bapak Kapolda kita. Apakah Bapak Doni Rahim di sana sudah ada? Bapak Doni Rahim? Pak Jeffrey? Oh, ya. Baik, ya Bapak. Oke. Baik, di sana sudah ada Bapak Jeffrey, Bapak Doni Rahim, pimpinan perusahaan dan pimpinan redaksi Haluan Riau, akan memberikan plakat dari Haluan Riau kepada Bapak Kapolda yang sudah banyak memberi masukan pada kita hari ini. Silakan Pak Doni langsung memberikan bersama Husna. Terima kasih Pak Doni, luar biasa. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Di kami terima. Atas nama redaksi Haluan. Iya. Nama Suara Pak Doni nggak dengar ya? Oh iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kapolda. Terima kasih Pak Doni, Bapak Jeffrey, Pak Agus Salim di ujung sana. Baik, sahabat Haluan Riau, terima kasih telah bergabung bersama kita untuk talkshow pertama Haluan Riau bekerja sama dengan tim gugus COVID-19 pemerintah pusat. Duduk dulu Pak, silakan. Saya akan tutup acara talkshow kita hari ini. Terima kasih Bapak Kapolda dan seluruh sahabat Haluan Riau dimanapun berada. Saya akan kutip satu kalimat dari Anne Wilson Scarf, bahwa kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga bagi kita. Terima kasih. Saya Irma Sri Meliati, mewakili tim redaksi Haluan Riau, dan juga acara kita bekerja sama tim gugus COVID-19 pemerintah pusat, mengucapkan terima kasih kepada sahabat Haluan Riau dimanapun berada, dan kepada Bapak Doni, Pak Jeffrey, Pak Agus, saya persilakan untuk lanjut dan saya mundur dulu dari talkshow kita pada hari ini, dan kita masih bertemu di 7 talkshow selanjutnya. Terima kasih. Salam tangguh Pak Doni, Pak Jeff, Bang Agus, dan tim Haluan Riau, dan juga sahabat Haluan Riau lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.